Saya minta disebutkan contoh satu aja. Banyak. Wah, nggak ada kayak gitu satu. Satu aja sebutkan Ada contoh. kartu. Ya. Apa prestasi Prabowo untuk Aceh? Itu Apa prestasi Prabowo untuk Aceh? dia nggak pernah memimpin. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Ujang Halu. Kali ini kita akan menonton beberapa rangkuman video debat panas antara relawan Anies Mohaimin versus relawan Prabowo Gibran. Di antaranya video dari Vehtem Official yang menghadirkan Syakya Merizal selaku relawan Anies Mohaimin dan Dr. Nurlis Effendi SHMH selaku Ketua Koordinator Juru Bicara TKD Prabowo. Debat mereka terbilang panas, khususnya Syakya Merizal, relawan Anies yang terkesan emosian dan arogan selama debat berlangsung. Berikut videonya. Anies berbicara ketika dia sampaikan, dia wujudkan, dia lakukan. Nah, Contohnya? Banyak Ya yang enggak, sebutkan satu contohnya. Enggak, sebutkan realistis dong. Sebut satu contohnya yang mana? Ya contohnya pembangunan infrastruktur Jakarta. Enggak, itu Jokowi. Contoh yang lain itu Jokowi. Kok Jokowi semua? Enggak, itu benar, itu program nasional tuh. Program nasional APBD DKI 80 miliar dihabiskan untuk membangun infrastruktur, Bos, itu tol, rel kereta api cepat itu program nasional, Bos. Jangan lupa program ya, unggulan tapi nasional. ada infrastruktur yang menjadi kewenangan provinsi. Itu APBN itu, Bos. Proyek strategis nasional. Oke, karena kita antar jangan provinsi. membodohin publik gitu loh. Kok membodohin publik? Itu pembodohan namanya. Silakan buka. Saya di sana itu bukan. Itu saya bantah, bukan. Itu kalau yang dibiayai APBN. Mulai emosi nih. Yang dibiayai APBN Jakarta yang relawan Anies. 40 triliun. Banyak pembangunannya yang dirasakan oleh rakyat Jakarta. Silakan survei rakyat Jakarta dukung Anies atau dukung contohnya Prabowo. satu aja contoh, bukan salah sebut. Anda hanya ingin bukan, saya minta disebutkan contoh satu aja. Banyak. Wah, nggak ada kayak gitu satu aja sebutkan Ada contoh. kartu. Ya. Apa prestasi Prabowo untuk Aceh? Apa prestasi Prabowo untuk Aceh? Dia nggak pernah memimpin. Apa prestasi Prabowo untuk Aceh? Apa prestasi Prabowo? Pak, udah makan. Kalau belum makan. Nanti yang keluar air aja sama angin. Sakit. Bapak kurang vitamin C. Minum. Biar nggak sariawan. Matanya agak cerah sedikit. Ya. Lah kak takon cuma apa ya prestasi ya weh. Main takon aja lemah nih. Ngomel setruk dasnya. Namanya orang kalah kan cari alasan terus seperti Pak Deddy ini gitu kan. Lah, yang iya dong. kalah itu apa? Anda kan Pak bisa Prabowo buktikan di loh. debat itu Antara 11 juta dengan 6 juta, presiden capres Anda cuma 3 juta. semua itu angka. orang waras akan Itu bilang angka. yang kalah dalam debat itu adalah Pak angka. Prabowo. Itu kalau waras. 11 juta, 6 juta dan 3 juta. 11 juta. Kenapa dia membandingkan 3 juta isu dengan 11 itu soal juta? pertahanan, Ya kan? tapi hanya Pak Prabowo yang tidak mampu menjelaskan. Ya udahlah. Itu problem. Anggap aja tukang obat ya. Soal debat, tadi kan kawan saya Habibur Rahman ini kan bilang Indonesia Indikator paling bagus. Ini saya baca aja ini pernyataan langsung dari sahabat saya Rustika Herlambang. Dia bilang di sini ya bahwa dalam artian expose engagement yang paling besar itu ya Anies Baswedan. Ya, karena dia mendapat postingan engagement terbesar satu. Sementara calon presiden urutan 2 Pak Ganjar menjadi juara dengan sentimen positif, angkanya 52,15%. Pak Anies 35,98%, Prabowo 25,61%. Lalu dalam keterlibatan rata-rata interaksi ya di konten akun media sosial itu 795.000, Anies 706.000, Ganjar 451.000. Jadi nggak tahu saya data ini orang yang sama, datanya bisa berbeda. Saya bingung. Tapi saya mau bilang begini, habis ini. Debat kemarin itu sungguh aneh. Kenapa aneh? KPU menentukan isi debat itu adalah soal pertahanan keamanan. Bukan soal jeroan pertahanan kita. Bukan soal jeroan keamanan kita. Dan KPU menyediakan waktu bagi masing-masing calon yang sama untuk semua calon. Tidak ada beda, sama-sama 2 menit untuk merespon, 1 menit bertanya. 2 calon yang lain bisa merespon dengan baik. 1 calon yang seharusnya sangat menguasai isu pertahanan justru tidak bisa menjawab dengan benar, dengan baik dalam waktu yang sama. Ya, ini kan berarti memang prosesornya udah beda nih. Ini persoalan prosesor yang beda, lalu nyalain semua orang. Siapa yang bully Pak Prabowo waktu itu ya?
Saya merasa tidak. Misalnya Anies mempersoalkan kepemilikan lahan. Dulu Pak Jokowi juga mempersoalkan hal yang sama. Betul tidak? Betul. Saya punya videonya. Jadi kenapa ketika Pak Anies bertanya dianggap membuli, dulu ketika Pak Jokowi nggak dianggap membuli, sama persis pertanyaannya. Ini kan problem. Tapi ya kita paham lah bahwa ini kan soal bagaimana membentuk persepsi. Dan dalam hal membentuk persepsi, ya kita tahu paling jago tuh ya 02, itu realita. Kita tidak bisa menutupi itu. Orang-orang terbaik kayak Hasan Hasbi ini ada di kubu itu. Dijawab Saya dulu. kira itu. Silakan, Bang Habib. Ya, pertama soal Indonesia Indikator, kita nggak perlu berdebat kusir karena tempos deliknya itu beda, Pak Dedi. Yang Pak Dedi bilang itu saat berlangsungnya debat. Yang saya bilang itu sehari ya, mulai jam 12, jam 6 pagi sampai beberapa hari setelah itu. Itu yang disampaikan oleh Rustika. Ya, setelah pasukan bergerak ya beda lah. Bukan pasukan. Jadi gini, ya teman-teman ya, nggak ada yang bisa menggerakkan dunia maya semasif itu. Mau pakai mesin apapun nggak akan ada yang bisa. Yang kedua, ya soal Buktinya terjadi, Mas. Ya, tetapi kan berarti nggak ada. Potong terus Mas Berarti Dedi. itu adalah genuine gitu kan. Namanya orang kalah kan cari alasan terus seperti Pak Dedi ini gitu kan. Nah, iya dong. Kalah itu Anda kan Pak nggak bisa Prabowo buktikan di loh. debat Enggak, itu. antara 11 juta dengan 6 juta, Presiden Capres Anda cuma 3 juta. Semua itu angka. orang waras akan Itu bilang angka. yang kalah dalam debat itu Itu adalah Pak angka. Prabowo. Itu kalau waras. 11 juta, 6 juta dan 3 juta. 11 juta. Kenapa Anda dianggap membandingkan kalah? 3 juta Isu dengan itu 11 soal juta. pertahanan. Ya kan? Tapi hanya Pak Prabowo yang tidak mampu menjelaskan. Ya udahlah. Itu problem. Anggap aja tukang obat ya. Kita itu nggak bisa melarang orang untuk punya minat atau panggilan kepada bidang tertentu. Itu juga harus Saya nggak pernah dipertimbangkan. mengatakan soal larangan itu. Begini, kan begini ya, kita ini kan bicara soal apakah seseorang itu akan melangkah menjadi kepala daerah atau menjadi seorang politisi. Nah, dalam kasus Mas Didit, anaknya Pak Prabowo misalnya, kita nggak melihat beliau itu punya passion ke bidang politik. Ya. Walaupun peluang, kesempatan itu ada, tapi karena memang dia nggak ada panggilan ke sana, maka dia tidak melangkah ke sana, gitu loh. Dan orang-orang juga melihat bahwa Mas Didi ini tidak ada panggilan ke sana, sehingga teman-teman di Gerindra, mana pernah kita mendengar orang di Gerindra mengusulkan Mas Didi menjadi kepala daerah atau Tapi harus menteri. dibedakan antara berbeda passion dan aji kasusnya, mumpung. Nah, berbeda passion dan aji kasusnya mumpung itu berbeda. dengan misalnya Mas Banyak hal yang Ahaye. sering dikatakan Kalau oleh bicara Kaisang Mas sebelum Ahaye, dia masuk dalam dunia politik bahwa ingin menjadi pengusaha. Bang Ciko, Ya tadi kan? saya Begitu menunggu juga Anda Gibran. selesai. Nah, masalahnya ini Bang kan Ciko, mau tadi benar-benar saya Iya ya, martabat. kadernya PDIP itu selalu memotong pembicaraan. Kalau dari Ini awal saya sudah sampai mencoba salah sebut. Saya mengelabui bilang Pak publik Edri. bahwa sebagai presiden. Jadi saya nggak salah. Kan yang menari Pak Anies juga menari-nari kok. Ini kampanye Bedanya gembira. gini iya betul itu kampanye gembira. Pak loh nanti disetel loh Mas, nanti dicari nanti Anda lihat. Anda lihat nanti banyak yang menari Pak Anies. Tapi bedanya tarian Pak Prabowo itu lebih top, lebih bagus, lebih tertarik orang Ini tarian yang capres-capres diperdebatkan. yang lain. Ya tadi lagi-lagi kita mendengar ketidakselarasan antara pernyataan dengan fakta ya, dari Bang Daniel ya, bahwa Bang Daniel bilang bahwa dari calon lain juga menggunakan AI dan lain-lain. Bisa dicek Bang, ada nggak AI yang digunakan dari tim resmi Amin? Kalau dari relawan mungkin ada, karena itu memang haknya relawan untuk bisa membuat aktivitas masing-masing. Dan relawan kami memang relawan-relawan yang sangat militan. Kami nggak pakai buzzer dan lain-lain. Kami punya relawan yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Karena kenapa ya Kak? Ya itulah memang harga termahal bagi Amin adalah harta termahal yang ada di Bang Amin ya relawannya yang memang militan ini. Jadi memang nggak ada tuh baliho yang pakai AI dari Amin, bisa dicek ya, bisa dicek sendiri Bang izin. Terus kalau dibilang juga Anies nari-nari, narinya ini masalah laku nggak laku aja. Kalau ya, anak-anak muda nggak suka kalau orang lagi bicara haknya diambil. Anak muda nggak suka hal seperti ini gitu. Ini contoh yang memang tidak ada keselarasan antara perbuatan dengan. Oke, langsung poinnya tadi. Oke, udah ya. Jadi boleh saya langsung ngomong lagi ya. Tadi Bang Daniel ngomong saya nggak motong gitu. Tapi yang selama ini saya pribadi simak ya beberapa video debat-debat para relawan ini, jujur ya, kubunya Anies Mohaimin ini lebih emosian loh ya ketika debat itu. Ketika mereka terpojok langsung mereka meninggi si nada suaranya itu membuktikan bahwa mereka itu ada indikasi emosi ya, dan kata-katanya itu langsung keluar, arogansinya itu keluar gitu seperti itu. Jadi
ini kan ditonton publik tuh masalahnya ya, podcast mereka ini ketika mengadakan debat di sebuah channel YouTube atau sebuah acara televisi. Jadi mereka lupa ke sana gitu ya, sehingga tontonan yang harus memberikan edukasi ya kepada masyarakat gitu, jadi gak ada isinya gitu ya. Apabila mereka sampai lepas kontrol gitu ya, sampai emosi kayak gitu. Jadi ini acara debatnya yang resmi gitu ya. Jadi malah seperti Sri Mulat guys jadinya. Nah, mungkin sekian. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak. Semoga kalian dan keluarga selalu diberi kesehatan. Ujang Halu pamit, sampai jumpa lagi di next video.